Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Seruni di Magetan. Mbak Seruni menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Tahunnya tidak menyebutkan tahun berapa begitu ya. Cuman waktu itu Mbak Seruni baru menikah begitu ya, dan ya udah ada suami dan mereka itu masih tinggal di rumahnya Mbak Seruni. Jadi suami ikut mertua begitu ya di situ. Karena memang belum lama menikah. Dan ya awal kehidupan sebagai pengantin baru tentu saja bahagia begitu ya, seneng. Ya, dinikmatilah sama Mbak Seruni tadi. Sampai akhirnya, oh ya, kita cerita latar belakang dulu nih. Jadi pernikahannya Mbak Seruni itu sebenarnya nggak lancar prosesnya. Prosesnya itu ada ini ya, ada permasalahan lah begitu ya, terutama itu mantan gitu ya. Suaminya Mbak Seruni itu pernah deket sama seorang perempuan. Tapi ya itu tadi, karena orang tuanya si suaminya Mbak Seruni atau mertuanya Mbak Seruni itu nggak setuju kalau anaknya menikah dengan perempuan tersebut. Dan akhirnya mereka kan pisah begitu ya. Cuman ya itu tadi, si suaminya itu udah menerima, iya aku itu ya nurut orang tua begitulah. Kalau memang kata orang tua ndak bagus dan memang alasannya juga terbukti waktu itu. Jadi orang tuanya si suaminya ya, anggap aja namanya Mas Hartono gitu. Nah, Mas Hartono itu pernah ya diomongin sama orang tuanya, "No, kamu sebaiknya jangan nerusin hubungan sama si ini. Karena begini, disebutkan alasannya sama orang tuanya." Ya awalnya Mas Hartono tentu saja ndak percaya begitu aja begitu ya, orang lagi seneng-senengnya kok begitu, sampai akhirnya ternyata bener. Jadi mantan pacarnya si Mas Hartono itu ternyata punya cowok lain, intinya begitu ya. Dan Mas Hartono pertama ndak percaya karena ya itu si perempuan itu nyimpennya itu begitu rapinya. Dan sampai akhirnya ternyata terbukti kalau si perempuan itu ternyata ada hubungan dengan pria lain. Dan secara detail nggak diceritakan sama Mbak Seruni ya. Dan ternyata ya itu akhirnya seperti itu. Mas Hartono pun percaya dengan orang tuanya. Ngomong sama orang tuanya, "Pak, Bu, apa yang Bapak sama Ibu bilang itu benar. Aku udah menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri." Akhirnya apa? Pisahkan mereka gitu ya. Udahlah ya, dengan keributan segala macam sampai lumayan cukup lama, itu ada sekitar 1 tahun lebih, baru Mas Hartono itu kenal sama Mbak Seruni, dikenalin lah gitu sama temannya. Dan ya akhirnya tumbuh rasa di situ, menjalin hubungan pacaran kurang lebih sekitar 1 tahun. Dan karena memang Mas Hartono juga udah siap menikah begitu ya, Mbak Seruni juga sama udah siap menikah. Akhirnya ya udah obrolan orang tua begini. Akhirnya jadilah. Nah, Mas Hartono itu sempat cerita sama Mbak Seruni mengenai itu gitu ya. Jadi aku dulu sempat begini begitu ya sama seseorang gitu. Oh ya udah Mbak Seruni, itu kan masa lalu begitu Mas. Udah ndak apa-apa kata si Mbak Seruni. Akhirnya sudah menikahlah mereka. Cuman ya itu tadi, saat acara pernikahan itu ya ada sedikit keributan waktu itu di sana. Si mantannya si Mas Hartono itu kayak nggak terima, intinya. Nggak terima itu karena katanya terlalu cepat, setahun kamu kok udah punya lagi, intinya begitu. Dan setahun kemudian terus kamu udah mau nikahin, itu nggak terima. Sementara si yang mantan pacarnya itu memang namanya itu agak sedikit buruk waktu itu, tapi bukan Mas Hartono yang merusak nama baiknya, itu bukan, karena ulah dia sendiri, intinya seperti itu. Nah di situ ada nggak terima, ada sedikit keributan. Tapi ya setelah itu lewat, ya biasa aja, namanya udah menikah, namanya udah suami istri, ya menikmati kehidupan baru lah Mas Hartono sama Mbak Seruni tadi di
rumahnya Mbak Seruni di sana. Nah, ini pernah pada suatu malam, jadi waktu itu mungkin sekitar 2 bulan setelah menikah, si Mas Hartono sama Mbak Seruni itu kan lagi jalan ke pasar gitu ya. Mas Hartono hari Minggu libur dan akhirnya nganter istrinya, nganter Mbak Seruni itu menuju ke pasar ke sana. Nah, di pasar itu ketemu sama orang tuanya si mantan pacarnya Mas Hartono. Anggap aja kita kasih nama Tina begitu ya. Ketemu sama orang tuanya si Mbak Tina ini, dan di situ kayak gitu si orang tuanya Mbak Tina ya ngomongnya nggak enak lah gitu. Intinya seperti itu. Cuman ya Mas Hartono kan udah cerita sama Mbak Seruni, dan Mbak Seruni pun ternyata masih ini ya Mas ya, ternyata masih nggak terima katanya begitu. Iya, ternyata masih nggak terima begitu. Ya sudahlah, biarin aja. Kan yang penting kita berdua gitu kan. Nah, ini tepat saat mereka meninggalkan orang tuanya si Mbak Tina tersebut. Ya karena udah diomel-omelin di pasar begitu ya, diomongin nggak enak lah gitu. Ngomongnya sih memang nggak keras, cuman omongannya itu celekit. Akhirnya mereka berdua pun balik badan. Nah, balik badan beberapa langkah, mereka itu merasa ditaburi sesuatu, kayak dilemparin sesuatu yang kecil-kecil gitu ya, dan perak gitu kan. Ternyata itu garam. Mereka itu berdua dilemparin garam sampai ya Mbak Seruni juga ada yang masuk-masuk kaos begitu ya. Sama si Mas Hartono juga sama, cuman hal itu ya sudahlah. Mereka pun cuman nengok begini, udah ngelihat sepintas terus udah pergi meninggalkan si ibu tadi. Udah pergi ke sana, udah pulanglah ke rumah. Nah, waktu itu semenjak kejadian tersebut, hari-hari selanjutnya itu mulai ada satu keanehan. Jadi Mbak Seruni sendiri itu mengalami gatal-gatal badannya gitu ya. Ya mungkin kayak semacam biduran begitulah. Awalnya kan menganggap oh ini bidur biasa begitu kan. Cukup diemin waktu itu sembuh sendiri. Terus nanti kayak gitu kambuh lagi. Sampai akhirnya benar-benar itu semalaman Mbak Seruni itu biduran parah. Dan Mbak Seruni itu nggak pernah punya riwayat biduran sebelumnya. Itu, aku itu nggak pernah Mas kayak gini Mas. Baru kali ini aku tuh seperti ini. Kenapa ya Mas ya? Udah dikasih obat juga. Masih nggak ngaruh. Masih bidurannya itu yang nggak sembuh intinya. Itu sampai pagi Mbak Seruni nggak bisa tidur ya karena gatel itu tadi ya. Mbak Seruni pun jadi kepikiran, Mas, apa ini gara-gara kita dilempar garam kemarin ya Mas ya waktu di pasar ya? Ah masa sih, kata si Mas Hartononya begitu. Udahlah jangan mikir ke sana dulu, kata Mas Hartono. Nanti besok kita ke dokter lah atau ke rumah sakit lah biar bener-bener dicek gitu kan, cek darah atau apa, kata si Mas Hartono. Barangkali apa kayak kamu kelebihan apa, kata Mas Hartono, biar jelas lah. Akhirnya sudah Mbak Seruni pun oh ya wis lah kayak gitu kan, dan akhirnya dicek ke sana ya keesokan paginya, dibawa ke dokter, dan waktu itu udah kempes bidurannya cuma sisa-sisa merah-merah begitu doang ya, dilaporin begini, dan hasil pokoknya intinya setelah beberapa ya ada ke dokter kulit dan segala macam gitu ya, dicek semuanya, hasilnya itu nggak ada masalah apa-apa begitu ya. Ini dibilangnya cuman mungkin kayak semacam masalah hormon atau alergi cuaca dan sebagainya, seperti itulah cenderung internalnya itu hormon itu tadi, selanjutnya itu eksternal dari cuaca, dari debu atau apa semacam itu. Akhirnya sudah tenang kan, oh ya wis lah gitu, semoga nanti malam nggak kenapa-kenapa. Malam itu setelah diperiksa sama dokter, ini boleh dibilang sembuh, tapi sembuh sementara. Dan waktu itu si Mas Seruni sama Mas Hartono udah tenang kan, sekitar mungkin hampir 10 hari lah Mbak Seruni itu udah sembuh, udah ini masih mengkonsumsi obat juga waktu itu, obat tidur, dan waktu pun berjalan ya sampai di hari kurang lebih hari ke-10 lah, pokoknya udah lewat 1 minggu Mbak Seruni itu kambuh lagi, dan kali ini disertai dengan itu ada muntah-muntah dan sebagainya. Ya keluarga mikir muntah-muntah jangan-jangan Seruni hamil atau apa begitu ya, mikir seperti itu ya. Akhirnya ya wes ini berarti penyakitnya itu lagi kambuh dan sebagainya, sampai pada suatu saat kebetulan
Mbak Seruni kan waktu itu kondisinya sakit ya. Sakitnya begitu, lemes, muntah-muntah, sama kulitnya itu gatal-gatal. Ada salah satu kerabatnya, Mbak Seruni sendiri itu manggilnya Pak D lah, usianya lebih tua dari bapaknya Mbak Seruni. Kerabat, tapi kerabat jauh. Kebetulan mampir ke kampung itu, cuman mampir doang gitu kan, ke sana, dan ya sama Mbak Seruni kenal, ngelihat kecilnya dan sebagainya. Ya nanyain, Seruni mana gitu kan, kok nggak kelihatan. Waktu nikah juga datang si kerabat tersebut, dan gimana sekarang? Nah akhirnya Mbak Seruni kan dipanggilin lagi sakit, ya keluar, Pak D, loh kamu kenapa? Katanya begitu kan, kok merah-merah begini? Aku juga nggak tahu Pak D, ya diceritakan semualah. Waktu itu Mas Hartono lagi nggak di rumah ya karena lagi kerja. Mbak Seruni pun cerita semua, begini Pak D, termasuk yang dilempar sama yang di belakang sana sama yang medisnya diceritakan semua ke si Pak D-nya ini. Dan Pak D-nya pun bilang, kamu nanti malam ini nggak wajar, kata Pak D-nya itu, ini nggak wajar, ini nggak wajar. Ya mungkin benar, ada urusannya sama kesehatan begitu. Itu mungkin benar itu, tapi di satu sisi ada yang bikin ini, kamu ada yang bikin begitu katanya. Wah, apa Pak D gitu kan? Wis pokoknya ada yang bikin, begini aja. Hartononya masih kerja sekarang. Iya, Mas Hartono masih kerja. Begini, nanti sampein ke ini ya, ke Hartono. Nanti malam, tengah malam, kamu jalan dari rumah ini menuju ke makam yang ada di situ tuh. Ke makam yang ada di sana, yang ada pohon beringinnya. Katanya seperti itu. Jadi Mbak Seruni itu nggak setuju dengan hal tersebut. Tuh Pak D, ngapain Pak D malam-malam jalan ke sana? Kamu nurut aja, kata si Pak D-nya tuh begitu. Kamu nurut aja, nanti kamu akan tahu siapa pelakunya dan ya kamu bisa selesaikan di sana. Maksudnya bagaimana Pak D? Selesaikan bagaimana? Pelakunya siapa? Ya nanti kamu akan tahu sendiri. Kata Mbak Seruni dalam hati, makin gak masuk akal gitu ya. Memang Mbak Seruni sendiri sebelumnya memang gak tahu kalau Pak D-nya itu ya orang-orang yang seperti itu gitu ya. Dia tuh gak tahu, dan akhirnya ya sudah, mau gimana lagi begitu kan. Pak D-nya pun pulang, Mbak Seruni pun males gitu. Males lah kayak gitu-gitu gitu kan. Pak D-nya pun pulang, dan udah cerita begitu Mas Hartono pulang, ceritakan Mbak Seruni, Mas tadi Pak D itu begini, ya sama orang tuanya Mbak Seruni juga. Nanti malam aku disuruh jalan dari sini, ditemenin sama kamu Mas. Itu dari sini menuju ke kuburan sana Mas, yang ada di situ, yang ada pohon beringinnya sih Mas. Waduh, mau ngapain ya, kata si Mas Hartono. Nanti katanya aku bakal ngelihat siapa pelakunya, dan ya nanti bisa kita selesaikan, katanya begitu Mas. Mas Hartono pun ya antara percaya dan tidak percaya. Aduh gimana gitu ya. Cuman orang tuanya Mbak Seruni itu cenderung percaya. Sementara mereka berdua itu cenderung yang enggak percaya begitu kan. Cuman lah sudah, karena ya udahlah sana dicobain aja, barangkali bener seperti itu, kata si ini kan. Waduh tapi males Bu, kata Mbak Seruni. Udah dicobain aja. Apa salahnya nyobain, kata situ kan. Gimana Mas? Ya udahlah nantilah gitu kan, nanti ya. Akhirnya sudah, dan sore itu Mas Hartono sama Mbak Seruni pun ngobrol-ngobrol gitu ya. Sementara orang tuanya itu ya nyuruh-nyuruh terus, ayo dong, udah dikerjain aja, orang cuma jalan ke sana doang, barangkali memang ketemu obatnya di situ, kata orang tuanya. Akhirnya sudah, karena desakan dari bapak ibu mertua juga, Mas Hartono pun akhirnya luluh. Ya wis lah, mau kayak gimana lagi, jam 12 malam lagi. Aduh, lagi enak-enaknya tidur begitu. Tapi ya wis enggak apa-apa. Akhirnya apa? Dikerjakan. Niat dikerjakan waktu itu. Dan sekitar jam 10 malam, si Pak D-nya datang lagi ke sana. Ada tamu ngetok-ngetok. Malam-malam siapa? Kok kayak suaranya Pak D, kula nuwun gitu. Dari dibuka, bener si Pak D. Gimana? Kalian udah siap? Langsung begitu yang buka kan Mas Hartono gitu. Pak D, gimana? Kalian udah siap? Ya siap aja sih Pak D ya. Mau gimana lagi begitu ya.
Akhirnya sudah Padiknya pun di sana ngobrol-ngobrol, dan di obrolan itu kayak semacam ngasih briefing. Seruni sama Hartono, nanti saya ikut ke sana. Tapi begini, kalau kalian nanti melihat seseorang atau siapapun itu di sana, kalian jangan nyentuh, katanya begitu. Jangan nyentuh, Padik. Iya, kalian jangan nyentuh. Kalian cukup ngomong, tolong kembalikan. Ya, kamu cukup ngomong itu aja. Tolong kembalikan apa yang sudah dipasang ke saya, dikembalikan lagi ke yang punya, katanya begitu kata si Padiknya. Gitu ya Padik ya. Mbak Seruni pun jadi mikir, apa iya ketemu di sana sama seseorang atau Mas Hartono pun akhirnya nanya kan ke si Padiknya, Padik nun sewu, ini apakah kita bakalan ketemu sama sosok itu? Kemungkinan besar ketemu, kata Padiknya. Kemungkinan besar ketemu. Padik yakin pasti ketemu lah. Cuman ya itu tadi, belum tahu siapa orangnya. Ya mungkin bisa jadi itu orang yang kalian kenal atau orang yang enggak kalian kenal, katanya begitu. Dan terus gimana Padik? Ya udah nanti kamu seperti itu aja ngomong. Kalau Padik nggak ikut campur, Padik cuma nunjukin jalannya. Nanti kamu ngomong, tolong kembalikan, katanya begitu. Tolong kembalikan ini. Seperti itu tadi yang Padik bilang gitu ya. Terus nanti kita diapain Padik? Ya nggak diapa-apain, mereka tuh hanya diem aja kok. Mereka hanya berdiri aja, mereka nggak ngapa-ngapain. Oh begitu ya Padik? Iya. Jadi gimana Padik? Ya udah begitu aja. Akhirnya apa? Jam 12 malam. Teng. Sebelum jam 12 mereka itu udah siap-siap gitu ya. Dan akhirnya apa? Tengah malam itu mereka keluar ke sana bertiga. Kalian jalan di belakang ya, Padiknya itu di depan. Tak 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 tak. Mas Hartono udah mikir, aduh ini pasti acting nih, ini pasti settingan nih. Bisa jadi Padik itu nyuruh orang buat berdiri di situ, mungkin ya. Terus ya itu, kita kan nggak boleh nyentuh, kita kan nggak tahu itu setan atau bukan, pikirnya Mas Hartono begitu. Kalau setan tak pegang nggak kena mungkin, kalau orang tak pegang kena. Oh ini pasti settingan, kata si Mas Hartono dalam hati begitu ya. Ya dibawa santai aja gitu, udah agak-agak males begitu si Mas Hartono. Cuman Mbak Seruninya sendiri waktu itu udah mulai gatel lagi. Dan ya udah pakai jaket segala macam gitu kan. Mbak Seruni sama itu jalan di belakang sana. Sampailah mereka di satu titik dalam perjalanan gitu ya. Ini menuju ke arah makam sana itu jalan kanan kirinya itu kebun di situ. Dan di tengah-tengah perjalanan, udah lewat setengah perjalanan, mereka itu dari kejauhan melihat ada dua orang berdiri di sana di depan. Si Mas Hartono dalam hati gitu ya, diceritakan ke Mbak Seruni kan setelahnya. Itu, wah itu tuh orang suruhannya Padik nih, udah berdiri di sana. Oh, orang suruhannya tuh seperti apa sih, siapa sih yang disuruh? Pasti ya kita nggak kenal, katanya begitu. Akhirnya makin deket, mas di depan, mas. Mbak Surinya memang agak takut waktu itu, mas di depan. Iya udah tenang aja, katanya. Itu orang kok, kata si itu begitu, kata si Mas Hartononya nenangin istrinya, itu orang kok, tenang aja, bukan settingan, bukan setan. Mungkin itu settingan, kata si itu ya. Mungkin itu udah kita hargain aja Padik, intinya begitu, dibisik-bisikin. Oh iya mas gitu kan. Aku juga berpikiran sama seperti itu. Kita dikerjain mas gitu, kata si Mbak Seruninya. Udah mereka tuh udah negatif thinking ya dalam perjalanan tersebut. Kesana makin deket ke sosok tadi kan. Begitu deket-deket. Pertama, Mas Hartono juga ada sempat kecurigaan. Ini jangan-jangan siapa tadi, mantan pacarnya itu loh, mantan pacarnya si Mas Hartono sama ibunya, mungkin bisa jadi itu yang nunggu di situ. Tapi masa iya gitu kan, kalau settingan gimana Padik nyuruh dua orang itu berdiri di situ, kayaknya ya udah mungkin gitu ya. Pasti orang lain, intinya seperti itu, pasti orang lain. Dan makin deket memang itu bukan si mantan pacar atau ibunya, itu bukan itu. Tapi bukan ya. Udahlah makin deket dan begitu ke sana ternyata itu dua orang laki-laki. Cuman cara berpakaiannya itu mereka
pakai pakaian itu putih. Pakaian putih dibungkus sampai kepala juga, bukan pocong ya, bentuknya itu bukan pocong. Kata si Mbak Seruni itu bukan pocong, cuman kayak gitu, pakai pakaian putih dan memang tidak tahu ya, seolah-olah itu memang agak sedikit nembus begitu kata si Mbak Seruni. Mas aku takut mas, kata Mbak Seruni. Udah enggak apa-apa. Itu settingan katanya. Yakin karena orang lain nih, orang makin deket si padeknya itu udah berhenti kan di depannya. Nah, kalian kesini, kalian yang ngomong nih sama dua sosok ini, kata si padeknya. Akhirnya apa? Mereka berdua, Mas Hartono yang di depan. Mas Hartono ngeliatin, aku kayak kenal orang ini gitu kan. Si Mbak Seruni, Mas, kenal si Mbak Seruni itu adalah dua tetangganya, beda beberapa rumah dari Mbak Seruni. Akhirnya, Mas Jamal, sampean ngapain di sini gitu kan? Kenapa saya Pade? Ini kan Mas Jamal, kata si itu ya. Jadi Mas Jamal itu seorang pemuda sama ada laki-laki tua gitu. Itu bapaknya. Kok sampean di sini Mas Jamal lagi ngapain gitu kan? Pade, aku kenal sama orang ini kan tetanggaku. Iya, memang kamu kenal gitu kan. Udah kamu ngomong aja, itu si Jamal sama si orang tuanya itu cuman berdiri diem aja di situ meskipun diajak ngobrol, dan akhirnya apa? Lakuin seperti yang Pak D bilang waktu itu kan. Dan akhirnya apa? Dilakuin sama si Mas Hartono. Mas Jamal sama ada nama bapaknya gitu, Pak Dukin atau apa gitu ya. Pak Dukin, saya minta tolong dikembalikan. Apapun yang sudah dikirim ke istri saya, tolong dikembalikan ke yang mengirimnya, katanya begitu. Nah, begitu ngomong seperti itu, kedua sosok tadi itu ngangguk begini. Terus apa? Pergi mereka. Pergi menuju bukan ke arah makam sana, tapi ke arah balik, ke arah kampung gitu kan. Mereka itu jalan baris begini, si Jamal di depan, si bapaknya itu di belakang ke sana. Dalam hatinya si Mas Hartono, ini settingan semuanya, ini settingan gitu ya. Terus udah Pak Dik, terus gimana? Ya udah kita lanjut ke sana, kita lanjut ke depan. Kita lanjut ke depan ke sana sampai di kuburan. Nah, begitu di kuburan berhenti, yang ada pohon beringinnya itu tadi udah batasnya udah di sini. Semua udah dibuang ke sini, kata si padiknya. Lah, omongan-omongan padiknya itu Mas Hartono sendiri nggak ngerti gitu ya. Bahasanya itu aneh, muter-muter. Terus akhirnya apa? Mereka pun balik. Udah yuk sekarang kita pulang. Anehnya Mbak Seruni itu merasa gatalnya itu hilang. Kayak lupa, aku kok udah nggak gatel gitu ya. Dan memang masih ada bentol-bentolnya itu masih kerasa, tapi mulai agak sedikit menipis, nggak kayak sebelumnya itu kerasa banget gerenjel-gerenjelnya gitu. Ini tuh enggak, dan akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Mbak Seruni sembuh. Itu udah sekitar jam 1 pagi, dan akhirnya apa? Pade itu permisi pulang. Padahal dia datang itu naik sepeda gitu. Pade malam-malam begini, Pak, enggak apa-apa katanya. Pade pulang dulu ya, wis udah urusan kamu, insya Allah udah beres, udah selesai, kata si padeknya. Tenang aja, wis ya, udah ya. Akhirnya apa? Pulang padeknya jam 1 pagi. Pikir-pikir Mas Hartono, kata Mas Hartono, kasihan juga ya, ini Pade itu udah lumayan sepuh gitu ya. Malam-malam jam 1 pagi nolongin keponakannya begini, apa iya dia itu cuman mau iseng? Ya dikasih uang juga ndak mau padeknya. Karena padeknya lumayan, ya punya duit juga waktu itu. Dikasih uang ndak mau. Pagi-pagi buta begini sepedaan demi nolong keponakannya. Apa iya ya iseng-iseng? Kayaknya ndak mungkin gitu. Ya diobrolin juga sama Mbak Seruni. Mbak Seruni ya mikirnya sama, ini kita dikerjain gitu ya. Tapi effortnya itu loh buat ngerjain, ngapain sih Pade repot-repot seperti itu gitu kan. Dan akhirnya apa? Udah selesai, keesokan paginya Mbak Seruni udah sembuh. Keesokan paginya ada tamu 2 orang, Jamal sama bapaknya datang ke sana. Jamalnya itu lagi gatel-gatel dan meminta maaf di situ. Kami minta maaf. Intinya melakukan kesalahan ya, dan ini gimana gitu ya. Ya Mbak Seruni sama situ, kami juga ndak tahu. Kami itu semalam begini ketemu sama sampean Mas Jamal sama Pak Dukin gitu ya.
Nah, mereka berdua itu nggak merasa begitu ya. Mereka berdua itu nggak merasa ketemu sama si ini, nggak pernah malam-malam jalan ke situ ke kebun, itu nggak pernah. Mereka malam itu ya tidur gitu kan. Nah, ini jawabannya itu ada di padeknya. Terus Mas Hartono, Pak Dukin, Mas Jamal, kami itu sudah memaafkan. Jadi begini, ternyata latar belakang masalah ini, Jamal itu suka sama si Mbak Seruni. Dan akhirnya ya begitu gitu ya, ada dendam atau apa, melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Dan ini setelah mereka pulang, sore harinya si Pak D itu datang ke situ. Gimana? Pak D tadi pagi, nah kali ini si Mas Hartono itu udah mulai percaya. Pak D tadi pagi yang ditemuin semalam, itu si Pak Dukin sama si Jamal kesini Pak D. Minta maaf, dan si Jamalnya itu gatel-gatel. Nah itu dia, memang mereka berdua itu pelakunya. Pak D, gimana ceritanya? Tak pancing katanya, tak pancing supaya mereka itu keluar. Dan ya memang mereka keluar, cuman kan itu bukan mereka. Mereka itu ya sebenarnya tidur di rumah, tapi ada sesuatu yang lain ya yang mewakili mereka. Bahasa Pak D-nya itu seperti itu. Bahasanya nggak genah kata si Mas Hartono, cuman ditangkap itu kurang lebih seperti itu. Mungkin jiwanya atau apanya gitu diambil gitu ya. Bahasa lebaynya itu begitu, ditaruh di kebun di sana. Ya itu alam bawah sadar atau apa, tolong dikembalikan sama ke yang ngirim. Yuk dibalikin lagi ke Jamal ke sana. Akhirnya ya wes. Padahal kalau kamu nyuruh itu tolong dibuang aja gitu. Itu ya bisa, tapi kamu pinter kembaliin ke yang ngirim, akhirnya Jamalnya jadi kena gitu. Intinya seperti itu kata si padenya. Dan alhamdulillah semenjak saat itu ya penyakitnya Mbak Seruni itu sembuh, meskipun menyisakan banyak baret-baret di badannya gitu ya, karena lecet, digatelin, digarukin gitu kan. Cuman ya lambat laun kembali mulus lah seperti semula. Ya itu aja cerita dari Mbak Seruni. Terima kasih banyak Mbak Seruni atas ceritanya. Satu pengalaman ya, iri-irian dalam ya itu tadilah problematika rumah tangga dan masa lalu gitu ya. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif. Kalau misal ada sesuatu yang negatif, kita buang jauh-jauh. Baik, itu aja. Terima kasih kawan-kawan di rumah atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks yang biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga terima kasih banyak. Dan tentu saja kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.